Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedisiplinan merupakan salah satu kunci keberhasilan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan nizam atau tata tertib yang berlaku di Insan Kamil sebagai aturan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi seluruh murid di SMA Insan Kamil Bogor. Berikut penjelasannya. Baiklah, sebagaimana yang sudah tadi disampaikan berkaitan dengan nizam dan tata tertib yang berlaku di Insan Kamil, berikut penjelasannya. Silakan disaksikan tayangan ini sampai selesai dan agar dipahami dan dapat dilaksanakan. Yang pertama disampaikan bahwa seluruh yang berkaitan dengan kedisiplinan di Insan Kamil, kalian akan langsung nanti berhubungan dengan kesiswaan SMA Insan Kamil, yaitu saya sendiri, Ustadz Nanang Hairudin, yang juga sekaligus sebagai guru mata pelajaran Bahasa Sunda, mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Baik, pertama akan disampaikan bahwa di SMA Insan Kamil, kami memiliki budaya atau pembiasaan yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya. Untuk di Insan Kamil, untuk guru laki-laki itu adalah kita memanggilnya sebagai Ustadz. Jadi Ustadz adalah panggilan untuk guru laki-laki dan Umi adalah panggilan untuk guru perempuan. Kalau di sekolah pada umumnya hanya dipanggil dengan Pak atau Bu, tapi di Insan Kamil dipanggil dengan Ustadz dan Umi. Sedangkan untuk murid laki-laki itu dipanggil dengan santri dan untuk murid perempuan dipanggil dengan santrian. Agenda harian yang dilaksanakan oleh SMA Insan Kamil yaitu yang pertama, menggunakan seragam dengan model dan jenis yang sudah ditentukan dari sekolah. Nanti akan dijelaskan di akhir seperti apa modelnya. Lalu kemudian datang dan pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak menggunakan atribut lain selain yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk barang dan media belajar pun yaitu tidak membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan segala bentuk perizinan tersebut nantinya langsung dilakukan melalui wali kelas dan atau bisa juga langsung ke kesiswaan. Nah, ini dia untuk seragam yang sudah menjadi ketentuan di Insan Kamil, yaitu untuk seragam santri atau laki-laki. Yang pertama, pakaiannya dari atasan kemeja, panjang kemeja dari pundak sampai dengan ibu jari. Jadi kalau misalnya kita berdiri tegap, panjang kemeja dari pundak itu ujung sampai dengan ibu jari. Yang kedua, bentuk kancing kemeja berada di dalam atau tidak terlihat. Jadi tertutup di bagian dalamnya seperti yang Ustadz gunakan. Lalu kemudian yang ketiga, saku di sebelah kiri atas itu saku bobok dan kemeja lengan panjang bermanset. Jadi ada kancingnya, tidak polos seperti baju koko, namun ada kancingnya. Ukuran keras sedang dan belah pinggir sekitar 5-10 cm di bagian pinggir pinggangnya. Sedangkan untuk atributnya sendiri yaitu yang pertama adalah badge OSIS yang berada di saku. Lalu lokasi di lengan sebelah kanan, lalu kemudian ada tulisan kelas dan mukim di lengan sebelah kiri. Jadi kelas 10, 11 atau 12 mukim. Kalau untuk mukim ada keterangannya mukim, kalau tidak ada keterangannya berarti dia non mukim. Kemudian juga ada nama di sebelah kanan dan bendera merah putih di atas saku dada sebelah kiri. Lalu kemudian untuk celana, panjang celana sampai dengan mata kaki atau tidak menyentuh lantai. Lalu kemudian ukurannya longgar dari pangkal paha dihitung sampai dengan mata kaki berjarak 5 cm dari kulit. Jadi tidak menggunakan atau tidak diperkenankan menggunakan celana pensil yang ketat. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran yang nanti akan ditindaklanjuti dengan sanksi tertentu. Dengan menggunakan celana pensil yang ke bawahnya sangat ketat itu tidak diperbolehkan. Lebar celana bagian bawah sekitar 22 cm atau menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Bagian depan dirampel 2 kali. Kemudian saku depan kanan kiri serong dan saku belakang sebelah kanan memakai penutup.
yang berkancing. Baik, nah ketentuannya dari bahan, yang pertama bahan tidak tembus pandang atau tidak transparan. Lalu kemudian selain seragam, untuk bagian dalamnya yaitu menggunakan kaos oblong putih polos yang lengan pendek, bukan kaos singlet saja tetapi kaos oblong penuh berlengan pendek. Kemudian memakai kaos kaki putih panjang sampai dengan betis. Nah ini yang sering terjadi untuk anak sekolah itu adalah memakai kaos kaki pendek bahkan di bawah mata kaki, hanya sebatas untuk menutupi alas bawahnya saja. Ini mohon diperhatikan, untuk santriat terutama wajib menggunakan kaos kaki yang panjang sampai dengan setengah betis, bahkan lebih panjang dari itu ya. Lalu kemudian menggunakan sepatu, meskipun pada pelaksanaannya nanti kalian akan masuk kelas ke area sekolah dengan sepatu yang dibuka. Kita akan menyiapkan rak di setiap ruang masuk. Jadi ketika datang kalian menyimpan sepatu di rak tersebut, masuk ke kelas itu hanya dengan menggunakan kaos kaki atau tidak bersepatu. Nah disarankan pada poin ini bagi yang bersedia misalnya untuk membawa sandal tambahan pun dipersilahkan nanti misalnya untuk keperluan ke kamar mandi, agar tidak menjadi susah ketika kalian terburu-buru ke kamar mandi harus pakai sepatu dan lain sebagainya. Karena kebiasaannya kondisi yang seperti itu menjadikan sepatu jadi injak bagian belakangnya. Dan yang penting cepat ke kamar mandi gitu. Jika memungkinkan memang untuk membawa sandal jepit khusus ke kamar mandi itu dipersilahkan. Baik, untuk pelanggaran pada ketentuan tentang kemeja dan celana ini, yang pertama yaitu murid diwajibkan untuk membuat seragam dalam jangka waktu 2 pekan. Jadi ketika diketahui ada murid yang menggunakan seragam tidak berdasarkan ketentuan, maka itu akan dicatat oleh guru piket dan dilaporkan kepada kesiswaan dan wali kelas untuk ditindaklanjuti. Kemudian kita beri waktu selama 2 pekan untuk memperbaiki. Kalau memang dia belum ada beli atau menjahit seperti itu. Dan kelengkapan atribut diberi waktu 2 hari. Jadi kalau seragam secara keseluruhan itu 2 pekan, kalau atribut diberikan waktunya 2 hari. Misalnya belum ada lokasinya atau misalnya belum ada logo OSIS-nya, bed OSIS-nya, itu diberi kesempatan 2 hari setelah teguran dari guru piket, wali kelas ataupun yang lainnya. Nah ini bisa dilihat gambarnya untuk model contoh seragam. Lalu berikutnya ini untuk santriat atau untuk murid perempuan. Yang pertama bagian atas itu berupa blus, panjang blus dari pundak sampai ujung jari tengah. Kalau tadi laki-laki sampai dengan ujung jari, untuk perempuan atau santriat itu sampai dengan ujung jari tengah. Kancing blus berada di luar atau terlihat. Ini bedanya, untuk santri itu tertutup, sedangkan untuk santriat terlihat atau berada di luar. Kemudian saku di sebelah kanan kiri bawah. Jadi dia sakunya ada di bawah dan sakunya bobot. Baju longgar dan tidak menggunakan kuknat. Blus lengan panjang bermanset. Tidak berkerah dan ada belah pinggir sekitar 5-10 cm. Untuk atribut juga sama. Yang pertama memakai pin OSIS di bagian tengah kerudung. Ini contohnya ada di gambar samping, pin OSIS. Lalu kemudian lokasi di lengan kanan, identitas kelas dan mukim di lengan kiri, nama di dada kanan. Untuk santriat bisa menggunakan pin untuk namanya, sehingga untuk mempermudah gitu. Kalau di baju mungkin tertutup kerudung tapi bisa menggunakan pin. Kemudian bendera merah putih di dada sebelah kiri. Baik, berikutnya untuk rok. Untuk santriat panjang rok sampai dengan mata kaki, tidak menyentuh lantai. Kemudian rok dirampel, rok pinggang, model rok rempel dari pinggang. Rok dirempel keliling dengan ukuran rempel 5 cm. Tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan rok model span. Lalu kemudian posisi resleting berada di bagian belakang. Untuk ketentuan, bahan tidak tembus pandang, transparan, memakai kaos oblong putih polos lengan pendek, bukan singlet,
sama dengan santri. Lalu kemudian memakai kerudung putih polos berbahan katun tidak transparan dengan panjang minimal 15 cm di bawah pundak. Jadi panjang bagian depannya ketika sudah digunakan itu 15 cm di bawah pundak, bagian depan atau bagian belakangnya. Jadi menutupi bagian bahu. Kemudian memakai dalaman kerudung ciput berwarna putih yang menutupi kepala. Ini wajib. Jadi jangan sampai nanti ketika menggunakan kerudung namun bagian rambutnya terlihat kemana-mana gitu ya, berantakan. Nah, ini mohon untuk diperhatikan. Jadi wajib menggunakan dalaman kerudung. Memakai kaos kaki putih panjang sampai dengan setengah betis. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga oleh santri, karena terutama untuk santriat itu yang panjang sampai dengan setengah betis. Lalu kemudian menggunakan sepatu. Nah, untuk kaos kaki ini terutama untuk menutupi celana bagian dalam, celana dalaman rok yang panjang. Nah, biasanya itu masuk terganjal oleh kaos kaki gitu, sehingga tidak posisinya mengikat. Nah, pelanggaran untuk ketentuan tentang blus dan rok ini sama seperti halnya santri, ketika secara umum itu akan diberikan jangka waktu 2 pekan. Sedangkan untuk kelengkapan atributnya seperti OSIS dan lainnya diberikan waktu selama 2 hari. Bagaimana jika lebih dari 2 pekan belum bisa mengadakan seragam sesuai dengan ketentuan? Itu nanti bisa dikomunikasikan dengan kesiswaan atau wali kelas terkait dengan alasannya kenapa, apakah memang muridnya yang tidak mau gitu, atau memang misalnya yang proses penjahitannya lama dan lain sebagainya gitu. Silakan nanti disampaikan saja. Nah, ini untuk contohnya, gambarnya dalam bentuk sketsa, bisa dilihat di sebelah kiri layar. Baik, kemudian untuk jadwal seragamnya sendiri, Insan Kamil memiliki seragam yang pertama yaitu putih-putih yang digunakan di hari Senin. Lalu kemudian putih abu itu digunakan di hari Selasa dan Rabu, putih abu SMA umum. Lalu kemudian pramuka itu di hari Kamis, dan Sabtu putih abu lengkap. Jadi putih abu ada dua kali digunakan, yaitu di Selasa, Rabu, dan Sabtu, 3 hari. Sedangkan untuk putih-putih di hari Senin dan hari Jumat. Khusus Jumat santri celana putih, atasannya twikim koko putih atau juga putih-putih seperti yang ada di foto. Ya, disarankan kalau untuk hari Jumat memang menggunakan twikim. Keatasannya twikim itu baju koko, dan juga disarankan membawa sarung, sehingga karena akan melaksanakan sholat Jumat di sekolah, khawatir celananya dari pagi nanti terkena noda dan lain sebagainya, itu bisa diganti dengan sarung. Untuk santriat pun sama, untuk hari Jumat itu adalah putih-putih. Ketentuan untuk seragam putih-putih dan pramuka dan lain sebagainya itu mengikuti sebagaimana ketentuan seragam yang lain. Baik, sekarang terkait dengan waktu dan kepulangan. Jam berapa waktu di SMA Insan Kamil itu untuk datang ke sekolah? Yang pertama, murid tiba di sekolah yaitu pukul 6.30. 6.30 itu sudah berada di sekolah untuk mengikuti kegiatan wirid dan sholat duha. Nah, bagaimana yang terlambat? Yang keterlambatan nanti akan ada petugas, termasuk dari OSIS dan juga guru piket yang akan mencatat. 3 kali terlambat akan mendapatkan sanksi khusus dari guru piket. Hati-hati ketika sudah dicatat terlambat. Ketika 3 kali terlambat, maka itu nanti akan ada tugas khusus. Nah, lalu bagaimana dengan yang rumahnya jauh, yang tidak bisa dijangkau secara cepat, yang tidak memungkinkan jam 6.30 untuk tiba di sekolah? Kita ada dispensasi keterlambatan diberikan kepada murid yang memiliki kriteria khusus dan atas permohonan orang tua kepada kesiswaan. Jadi ada kriterianya, misalnya memang akses transportasinya yang susah, jarak yang jauh gitu dan lain sebagainya, itu nanti disampaikan kepada kesiswaan. Ketika misalnya
alasan yang disampaikan itu memang memenuhi, maka murid tersebut nanti akan mendapatkan semacam kartu atau surat keterangan dispensasi, sehingga ketika datang ke sekolah terlambat lalu kemudian dilakukan pencatatan, tinggal ditunjukkan bahwa anak tersebut sudah mendapatkan dispensasi sehingga terhindar dari sanksi. Lalu kemudian pulang sekolah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi tidak ada sejarah bahwa murid insan kamil ketika pulang sekolah langsung berkerumun di jalan-jalan, di warung-warung, nongkrong dan lain sebagainya. Kita tekankan, jika tidak ada kepentingan yang memang berkaitan dengan pembelajaran atau kepentingan lain yang mendesak, semua diharuskan pulang ke rumah. Terkecuali jika ada kegiatan lain seperti kerja kelompok dan lain sebagainya, itu yang berkaitan dengan sekolah, atau janjian dengan orang tua memang yang sudah ada janji orang tua nanti setelah selesai sekolah kemana itu bisa nanti disampaikan. Tapi di luar itu semua diwajibkan pulang ke rumah masing-masing, tidak ada yang berkerumun, nongkrong dan lain sebagainya. Baik, lalu kemudian untuk atribut. Atribut yang pertama yaitu yang tidak diperkenankan dibawa atau digunakan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi ketika kalian menggunakan atribut dari rumah seperti yang tertulis di sini, ketika sampai gerbang itu semuanya wajib dilepas. Yang pertama yaitu jaket atau sweater. Ini pengecualian dalam keadaan tertentu, itu misalnya memang anak tersebut sedang sakit, sedang demam namun memaksakan untuk datang ke sekolah, ya. Dengan sebelumnya mengkonfirmasi orang tuanya melalui wali kelas atau kesiswaan, itu nanti kita akan kecualikan. Lalu kemudian topi. Untuk topi semuanya tidak ada sedang sakit boleh pakai topi, tidak, tapi semua tidak diperkenankan untuk topi. Memakai sandal secara langsung. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa di insan kamil itu kita akan masuk area sekolah dan kelas itu dengan melepas sepatu. Artinya ketika memungkinkan untuk membawa sandal untuk keperluan ke kamar mandi dipersilahkan, namun tidak diizinkan menggunakan langsung sandal dari rumah. Jangan mentang-mentang nanti misalnya kalian, wah, insan kamil sekolah sepatunya dilepas, lalu kalian dari rumah sudah menggunakan sandal. Tidak. Lalu kemudian untuk yang sudah cukup umur dan memang sudah mendapatkan izin untuk membawa kendaraan bermotor, maka kendaraan bermotor tersebut tidak boleh berknalpot racing atau yang mengganggu lingkungan sekitar, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan yang berada di insan kamil. Apabila itu terjadi, maka sekolah akan melakukan tindakan, biasanya yang pertama peneguran, yang kedua penyitaan kunci sehingga motor tersebut tidak bisa dibawa pulang dan harus dijemput oleh orang tua. Lalu kemudian aksesoris lainnya seperti gelang, baik itu gelang yang berupa gelang metal, gelang tali dan lain sebagainya yang tidak diperkenankan berdasarkan kepatutan, gitu. Kecuali untuk santriat. Untuk santriat, jika memang ada gelang yang memang gelang tersebut perhiasan, nah itu jika memang memungkinkan untuk dibuka sebaiknya tidak digunakan, gitu. Tapi jika memang itu sudah melekat di kesehariannya, ya itu akan menjadi pertimbangan. Nah, untuk selama di sekolah, murid dilarang membawa benda-benda yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Di antaranya tadi sudah disampaikan, apabila diketahui maka akan dilakukan penyitaan dan pemanggilan orang tua. Apa saja secara rincinya? Yang pertama yaitu komik, novel, atau bacaan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran, terkecuali di mata pelajaran tertentu yang memang guru mata pelajarnya menugaskan murid untuk membawa bacaan tersebut. Tentu saja ini berdasarkan konfirmasi dari guru mata pelajaran. Lalu yang kedua, minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ini termasuk dalam kategori berat. Lalu kemudian merokok,
vape dan sejenisnya ini juga termasuk ke dalam kategori pelanggaran berat. Dan semuanya ini, rokok, vape itu berlaku juga di luar lingkungan sekolah. Jadi tidak serta-merta ketika kalian sudah keluar di lingkungan sekolah kalian boleh melakukan itu. Tidak, tapi ini berlaku selama menjadi murid insan kamil baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu aneka macam senjata tajam. Itu tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan tertentu. Tadi misalnya dilakukan sedang ada mata pelajaran praktek khusus yang di dalamnya mengharuskan membawa sesuatu yang seperti pisau lipat dan lain sebagainya. Tapi biasanya itu akan berdasarkan konfirmasi dari guru mata pelajaran. Nah, untuk santriat atau untuk perempuan itu tidak diperkenankan membawa alat make up. Tidak diperkenankan membawa alat make up dan juga tidak diperkenankan bermake up berlebihan seperti menggunakan lipstick dan lain sebagainya. Dan yang banyak dipertanyakan juga itu terkait dengan handphone. Di insan kamil sudah menjadi ketentuan sejak dulu bahwa murid ke sekolah tidak diperbolehkan membawa handphone. Apabila diketahui, maka yang pertama dilakukan penyitaan dan diberikan surat peringatan. Dilakukan penyitaan sekurang-kurangnya selama 1 bulan, paling lama 1 semester. Lalu kemudian ketika dilakukan kedua kali, itu dilakukan penyitaan lagi dengan jangka waktu yang lebih lama dan dilakukan pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua. Ketika sudah dilakukan sanksi yang kedua namun kedapatan membawa handphone kembali, maka sanksinya yaitu dilakukan penyitaan dan tidak dikembalikan. Ketika sudah dilakukan tindakan yang pertama, yang kedua dengan peringatan, dengan perjanjian dan lain sebagainya, maka yang ketiganya dilakukan penyitaan dan tidak dikembalikan sampai dengan kelulusan. Bahkan jika dalam tanda kutip kondisi tertentu handphone yang mengandung hal-hal yang tidak baik, itu akan kita musnahkan. Lalu bagaimana untuk mereka-mereka yang memang memerlukan gadget atau handphone untuk keperluan mobilitas dan lain sebagainya? Itu nanti orang tua mengajukan perizinan melalui wali kelas yang langsung akan disampaikan ke kesiswaan, atau orang tua langsung ke siswaan, nanti disampaikan pertimbangannya. Dan untuk kondisi tertentu murid diizinkan dengan catatan-catatan. Yang pertama misalnya, jika pertimbangannya adalah untuk komunikasi dengan orang tua, maka dipersilahkan membawa handphonenya, yaitu handphone yang non-Android, yang hanya digunakan untuk komunikasi saja, dan itu pun dititipkan di guru piket atau di kesiswaan pada saat kedatangan. Lalu bagaimana terkait dengan keperluan moda mobilitas transportasi seperti ojek online? Karena ketentuan di sekolah itu tidak diperkenankan membawa handphone, maka semua sudah menjadi kesepakatan bahwa semua guru dapat membantu memfasilitasi terkait dengan kebutuhan transportasi tersebut. Jadi kalau kalian yang rumahnya setiap hari memang biasa menggunakan ojek online, itu bisa tinggal langsung konfirmasi ke guru piket, wali kelas, kesiswaan, atau guru yang lainnya untuk meminta bantuan memesankan ojek online tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling pokok, sanksi dan larangan yang berlaku di insan kamil, yaitu dilarang berpacaran. Nah, untuk kategori ini, maka murid ketika diketahui melakukan pelanggaran tersebut, itu sanksinya dikeluarkan. Baik, berikutnya yaitu terkait dengan perizinan.
Untuk kehadiran dan keterlambatan untuk perizinannya, yaitu yang pertama, orang tua menginformasikan melalui wali kelas atau kesiswaan, bisa via chat WhatsApp atau telepon, dengan menginformasikan misalnya terkendala di jalan dan lain sebagainya sehingga datang ke sekolah akan datang terlambat. Yang kedua, wali kelas atau kesiswaan nanti menginformasikan kepada guru piket yang bertugas. Jadi melalui wali kelas atau kesiswaan, nanti dari kesiswaan atau wali kelas akan menyampaikan kepada guru piket yang bertugas bahwa si A atau si B sudah izin orang tuanya karena ada kendala sehingga datang terlambat. Lalu kemudian orang tua mengajukan dispensasi keterlambatan dengan pertimbangan tertentu. Ini khusus yang memang tidak bisa dihindari. 6.30 sudah di sekolah, artinya akan setiap hari seperti itu. Kalau yang pertama tadi itu hanya yang sewaktu-waktu saja, misalnya keadaan macet yang tidak diduga-duga, atau misalnya ada sesuatu hal yang terhambat berangkat ke sekolahnya, itu dilakukan konfirmasi via wali kelas atau kesiswaan. Namun bagi yang sifatnya tidak bisa dihindari setiap hari itu akan terlambat karena faktor jarak dan lain sebagainya gitu, itu orang tua mengajukan dispensasi keterlambatan, kemudian mengisi form permohonan yang nanti disediakan. Nanti di itu ada isiannya, alasan keterlambatannya kenapa, akses mobilitas, misal transportasinya yang jarang di daerah rumahnya, jaraknya yang terlalu jauh, yang terlalu macet gitu dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan. Ketika misalnya sekolah mengizinkan untuk dispensasi seperti itu, nanti sekolah akan mengeluarkan surat atau kartu dispen keterlambatan, sehingga setiap hari tidak perlu lagi konfirmasi karena sudah memegang kartu itu, yang akan langsung ditunjukkan nanti ke guru piket. Nah, begitu pula untuk yang handphone tadi sudah disampaikan juga. Yang pertama alurnya itu orang tua menyampaikan langsung permohonan perizinan melalui kesiswaan atau wali kelas, izin untuk alasan tertentu. Untuk alasan tertentu misalnya yang memang hari itu harus membawa handphone karena pulang sekolah akan janjian dengan orang tua misalnya. Nah, maka itu orang tua nanti menyampaikan. Ketika sampai sekolah handphone itu dititipkan. Untuk masa-masa yang tertentu seperti itu Android diperbolehkan karena memang hanya pada saat itu saja. Tapi jika kebutuhannya memang setiap hari, untuk mereka-mereka yang mohon maaf misalnya keterbatasan gitu, sehingga setiap hari itu harus komunikasi dengan orang tua terkait antar jemput. Nah, untuk yang seperti itu kita juga menyediakan form permohonan perizinan membawa alat komunikasi. Tadi ketentuannya sudah disampaikan, yaitu handphonenya berupa handphone yang non Android yang hanya bisa digunakan untuk komunikasi, telepon, dan SMS. Dan itu pun nanti ketika datang disimpan atau dititipkan di bagian piket dan atau di tempat lainnya gitu, seperti di wali kelas atau di kesiswaan. Tidak diperkenankan juga dititipkan di tempat lain yang tidak resmi. Seperti misalnya karena sekolah melarang membawa handphone, lalu kemudian datang sebelum masuk sekolah dititipkan di suatu tempat di luar, misalnya seperti itu. Nah, jika diketahui, maka itu akan ada sanksi tertentu nanti yang akan ditetapkan kepada murid tersebut. Baik, saya kira secara gambaran umum itu yang menjadi nizam di SMA Insan Kamil. Secara umum yang lainnya, terutama bagi mereka yang lulusan dari SMP Insan Kamil, tentu saja sudah memahami terkait nizam ini. Untuk hal-hal lainnya, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan nizam ini, silahkan kalian catat yang nanti akan disampaikan di hari ketiga besok, itu pada saat sesi tanya jawab langsung melalui Zoom atau Google Meet. Baiklah, itu tadi sudah dijelaskan semua terkait dengan nizam yang berlaku di Insan Kamil. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya dengan baik
dan mudah-mudahan kita semua menjadi murid dan muridah yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.